Selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudaraku, semua warga jemaat HKBP Jatiwaringin, secara khusus kepada kita semuanya. Kembali kita bertemu di renungan pagi damai di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Sebelum kita mendengarkan nas renungan kita, mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, apa kabarnya? Kiranya kita semuanya kabar sehat, kabar sukacita, kabar gembira di pagi hari ini, dan Tuhan memberikan kita semangat yang baru. Firman Tuhan renungan kita di pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 9 dikatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Demikian saudara-saudaraku firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita merenungkan sebuah firman yang penuh dengan undangan dan janji. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, dan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dalam ayat ini, saudara-saudara, Raja Daud mengajak kita untuk tidak hanya mendengar atau membaca tentang kebaikan Tuhan, tetapi untuk secara pribadi merasakan dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Ini bukan sekedar pengetahuan teoritis, melainkan pengalaman empiris, pengalaman hidup yang nyata dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Pertama dikatakan, rasakanlah. Bagaimana kita bisa merasakan Tuhan? Daud mengajak kita untuk merasakan Tuhan dalam doa, dalam penyembahan, dalam perbuatan kasih, dan dalam komunitas kepercayaan kita. Saat kita terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan ini dengan hati yang terbuka, kita mulai merasakan kehadiran dan kedamaian Tuhan yang melebihi segala akal. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Yang kedua dikatakan, lihatlah. Melihat kebaikan Tuhan mengundang kita untuk memperhatikan cara-cara Tuhan bekerja dalam hidup kita dan di dunia sekitar kita. Ini bisa dalam jawaban doa yang tidak terduga, pertolongan di saat kita paling membutuhkannya, atau bahkan kekuatan untuk menghadapi ujian. Melihat kebaikan Tuhan, saudara-saudaraku, juga berarti mengakui bahwa setiap berkat yang kita terima adalah dari Tuhan sendiri, saudara-saudaraku. Bahagian kedua dari ayat ini dikatakan, saudara-saudaraku, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Memberitahu kita sumber kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang dimaksud bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara atau yang bergantung pada keadaan, melainkan kebaikan yang bersumber dari hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang berlindung pada Tuhan menemukan kekuatan, perlindungan, dan ketenangan di tengah badai kehidupan. Hari ini saya mengundang kita semua untuk mengambil langkah iman itu supaya kita berbahagia di dalam Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, dengan secara aktif mencari dan mengakui kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melakukan ini, kita akan menemukan kebahagiaan yang nyata dan abadi yang hanya bisa ditemukan dalam perlindungannya, saudara-saudaraku. Marilah di dalam kehidupan ini merasakan kebaikan Tuhan, dan marilah berbahagia di dalam Tuhan, melakukan aktivitas kita semua, pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, dan apapun keadaan status sosial kita. Mari rasakanlah kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu, berbahagialah hanya di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, bukalah mata hati kami untuk melihat dan merasakan kebaikan-Mu setiap hari. Bantulah kami untuk berlindung padamu dalam segala situasi, sehingga kami dapat mengalami kebahagiaan sejati
yang Engkau janjikan itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Berbahagialah melakukan aktivitasmu. Tuhan memberkatimu.